Inilah monumen ikan bandeng dari knalpot brong yang sedang viral di alun-alun Kota Pati, Jawa Tengah. Seni instalasi berukuran 2 kali 11,5 meter yang terpasang di Jalan Panglima Sudirman ini terbuat dari sekitar 4.031 knalpot brong. Semua itu didapat dari razia selama 4 bulan yang digelar Satlantas Polres Pati. Ide ini muncul dari bagaimana kepedulian dari Satlantas Polres Pati terhadap bagaimana kita menciptakan situasi Kamsel Lantas di wilayah Pati, sehingga kami mempunyai ide supaya ini menjadi pengingat ya kepada para pengguna jalan yang melintas, dan kita pasang di sini di alun-alun pusat atau jantungnya Kota Pati. Dirangkai oleh perajin asal desa Rendole, pembuatannya memakan waktu sekitar 10 hari. Warga pun memberikan apresiasi atas berdirinya monumen yang sekaligus menjadi pengingat larangan knalpot brong ini. Ini sebagai bukti bahwa polisi di Kabupaten Pati ini memberantas knalpot brong di masyarakat. Bahkan sejumlah warganet juga ikut berkomentar nih sahabat. Ada yang bilang bandengnya gemoy, tapi nggak sedikit juga yang mempertanyakan anggaran dan dampak karatnya nanti. Ya, yang jelas para pengguna dan pembuat knalpot brong mungkin bakal kapok kali ya kalau jadinya bakal diginiin. Kami siap mewujudkan Jawa Tengah Zero Knalpot Brong. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Halo Kenia. Halo Topan, selamat pagi. Dan tentunya kita sapa juga ya sahabat RTV. Selamat pagi sahabat RTV. Pagi dong, dan semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya, karena kita memulai hari ini dan informasi. Tadi sudah ada satu informasi. Iya, dan ini awal pekan pastinya harus semangat ya. Dan tapi pastikan sebelum beraktivitas menyaksikan Lensa Indonesia Pagi dulu nih. Betul, kami sudah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya. Langsung saja bersama saya Ahmad Taufan. Dan saya Kenia Gusnaini. Ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya, tentunya khusus untuk kamu. Ya, kita ke informasi pertama sahabat RTV. Ini kereta Pandalungan Jakarta Surabaya Jember ini anjlok pada Minggu pagi di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, ini anjloknya kereta terjadi sekitar 200 meter menjelang stasiun Tanggulangin. Lokomotif rangkaian kereta api Pandalungan rute Jakarta Gambir Surabaya Jember anjlok di Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Minggu pagi. Alhasil kereta masinis itu nyaris terguling dan berhenti dalam posisi keluar dari rel dan miring ke kanan. Namun yang mencengangkan adalah kondisi rel yang dilintasi, ternyata bengkok seperti ini. Titik anjlok sendiri hanya berjarak 200 meter dari stasiun Tanggulangin Sidoarjo. Sejumlah penumpang kereta tersebut pun terpaksa diturunkan dan berjalan kaki menuju stasiun untuk melanjutkan perjalanan dengan transportasi umum lainnya. Jam 7 lewat lah, seperempat. Rasanya gimana tadi? Ada goncangan hebat itu? Goncangan hebat, iya. Di gerbong berapa, Bu? Gerbong 2, Pak. Terus ini tindak lanjutnya gimana? Turun atau gimana? Terpaksa kami turun, Pak, karena kami ada kegiatan lain yang harus standby. Naik apa, Bu? Kami terpaksa naik travel, Pak. Lagi di dalam, kok nunggunya kok agak lama. Pas kita ketahui dari pihak ininya nggak memberikan informasi gitu. Kita cek keluar, kondisinya kayak gini. Tadi di gerbong berapa masnya? Saya di 4. Kerasa nggak pas apa? Nggak ada. Nggak ada kerasa. Ya Pak. Hingga Minggu malam, proses evakuasi rangkaian kereta dilakukan menggunakan krain dan jalur ditargetkan bisa kembali normal dilalui pada Senin pagi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan, RTV. Ini Pak, ada kereta anjlok di Tanggulangin Pak.
Ya, masih soal kereta ya, Topan dan juga sahabat RTV, kecelakaan antar kereta api dan minibus kembali terjadi di perlintasan tanpa palang pintu di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. 2 orang tewas akibat insiden ini. Ya, evakuasi dari minibus yang tertabrak kereta api Gaya Baru Selatan ini membutuhkan waktu 1 jam dan sempat mengganggu perjalanan kereta api lain. Minibus yang tertabrak kereta api Gaya Baru Selatan sempat terseret sejauh 15 meter dari perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, Minggu sore. Kondisi minibus ringsek sehingga membutuhkan bantuan truk derek dalam proses evakuasi. Posisi kendaraan yang cukup sulit membuat evakuasi berlangsung selama 1 jam. Proses evakuasi juga sempat menunda beberapa jadwal kereta yang melintasi jalur ini. Kecelakaan terjadi akibat sopir mobil dengan plat nomor Surabaya ini diduga tidak memperhatikan kondisi perlintasan yang tidak memiliki palang pintu. Kurang memperhatikan dan kurang mengetahui luas lintasan sebidang ini, dan juga di sini juga nggak ada palangnya, sehingga pada saat mungkin melintas dia kurang memperhatikan arah datangnya kereta api. 2 orang yaitu pengemudi dan penumpang minibus tewas akibat kecelakaan ini. Saat ini kedua korban sudah dievakuasi ke RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, Klaten. Sedangkan mobil dibawa ke Mapolsek Prambanan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV. Ya, kita ke informasi dari dunia politik ya. Ini seolah menjadi idola generasi Z ini makin gencar didekati oleh 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden demi memenangkan Pilpres 2024. Dengan berbagai cara, para paslon berusaha mendapatkan simpati dari pemilih pemula dan pemilih muda ini. Ya, ini seperti yang dilakukan calon wakil presiden nomor urut 2 nih Topan, Gibran Rakabuming Raka. Minggu pagi, Gibran mendatangi ribuan Gen Z yang sedang berkumpul di Senayan, Jakarta untuk bertanding nih ya di ajang kompetisi game Mobile Legends. Waduh. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, memanfaatkan kampanye akhir pekannya dengan menemui ribuan Gen Z yang merupakan para gamers Mobile Legends Minggu pagi di tenis indoor Senayan. Tak banyak yang disampaikan Gibran di hadapan ratusan gamers ini. Gibran langsung meresmikan aplikasi digital Bergerak 1912 dan secara simbolis membuka kompetisi Mobile Legends yang diikuti sekitar 350 tim dengan satu tim terdiri dari 6 peserta. Mereka akan bertarung untuk menjadi juara kompetisi Mobile Legends Championship 2024 dan mendapatkan 500 juta rupiah. Adakah alasan khusus Gibran selain membuka kompetisi e-sport Mobile Legends? Hampir mirip seperti di hari Jumat malam kemarin, kita ada kompetisi e-sport melibatkan anak-anak muda yang kreatif. Karena sekarang e-sport ini menjadi cabang olahraga resmi ya, jadi kita dari pemerintah harus dukung terus. Diakui atau tidak, kedatangan Gibran tentunya untuk melihat potensi pemilih, terutama generasi Z, dan ajang kompetisi Mobile Legends menjadi wadah yang tepat. Bukan isapan jempol, game e-sport Mobile Legends menjadi game yang sedang naik daun sejak dibuat pada tahun 2016. Dalam kurun 2022 hingga 2023, jumlah pemain aktif bulanan Mobile Legends di dunia berjumlah 90 juta orang, di mana 70 juta diantaranya merupakan pemain dari Asia Tenggara. Dan di Asia Tenggara sendiri, Indonesia berkontribusi besar dengan pemain Mobile Legends terbanyak yakni 50 juta orang. Dan berdasarkan data dari appmagic.rocks, Indonesia menjadi negara yang konsumtif terhadap game Mobile Legends dengan total 190 juta unduhan sejak Mobile Legends ini dikeluarkan tahun 2016. Dan data dari Lokadata juga membuktikan usia 16 hingga 34 tahun menjadi yang terbesar di Indonesia yang mengunduh dan bermain Mobile Legends dengan total 54%. Artinya,
ada dua generasi, yakni generasi X dan Z, yang menggandrungi game Mobile Legends. Lalu, akankah Gibran mampu menarik hati para gamers ini? Dari Jakarta, Hasbiallah, Ricky Rusdiana, RTV. Tuh, menyasar pemilih dari game gitu Iya, ya. dari pemilih pemula tadi yang biasanya main game pasti tertarik ya. Tertarik. Nah, tapi ini serupa tapi tak sama dengan Gibran ya. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga berusaha merebut hati Gen Z nih di kawasan Senayan Minggu pagi. Tapi bukan main Mobile Legends Topan. Ganjar memilih lari pagi bersama Gen Z. Wah, bahkan ya Ganjar punya julukan baru nih. Ketua Penguin. Loh, kok bisa dijulukin penguin ya? Kita simak informasinya berikut ini. Minggu pagi, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo olahraga lari di masa kampanyenya. Mungkin hal yang biasa bagi Ganjar untuk lari pagi. Tapi perhatikan apa yang menjadi tajuk dari acara lari pagi di kawasan Senayan Park, Jakarta Pusat. Penguin seliweran. Bukan tanpa alasan, karena baru-baru ini satwa kutub selatan itu menjadi ikon seorang Ganjar. Awalnya Ganjar mengunggah foto penguin yang merupakan tokoh karakter film animasi Madagaskar 5 Januari lalu. Ganjar memasang foto penguin sedang sikap hormat dan menulis di statusnya dengan kata siap. Sontak postingan Ganjar di akun Instagramnya menjadi viral. Momen viral tersebut mendorong sekelompok masyarakat membentuk kelompok penguin dan menjuluki Ganjar sebagai ketua penguin. Kelompok masyarakat itu pun membuat jersey bergambarkan penguin hormat dan diberikan kepada Ganjar. Ganjar pun menerima dirinya dijuluki ketua penguin. Nggak tahu, itu anak-anak yang kreatif aja. Karena saya waktu itu ditanyain orang terus saya kasih hormat gambar penguin. Tiba-tiba seneng aja. Terus dia buat jersey, buat kelompok penguin, katanya ini ketua penguin gitu. Berlari dan pasrah dijuluki ketua penguin secara tidak langsung dimanfaatkan Ganjar untuk menggait pemilih muda. Lalu, kenapa olahraga lari yang dipilih Ganjar? Dari sebuah riset yang dilakukan Data Indonesia, ditemukan sebuah fakta bahwa lari menjadi olahraga yang paling diminati alias menjadi favorit generasi Z. Dari 300 responden, generasi Z yang berusia 17 hingga 26 tahun, 55,33%-nya menyukai olahraga lari. Jika kita melihat DPT Pemilu 2024, pemilih yang berasal dari generasi Z memiliki jumlah yang cukup besar, yakni 46,8 juta pemilih atau 22,85% dari jumlah DPT nasional. Jika digabungkan dengan generasi X, maka hampir 50% DPT Pemilu 2024 didominasi oleh pemilih muda. Jadi, apakah lari yang dilakukan oleh sang ketua penguin Ganjar Pranowo merupakan manuver politik di masa kampanye untuk menggait hati pemilih muda? Jawabannya akan kita ketahui pada hari pencoblosan 14 Februari mendatang. Dari Jakarta, Yusuf Stefanus, RTV. Ya, selanjutnya ini dalam kampanyenya di Probolinggo, Jawa Timur, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ini menerima keluhan warga tentang infrastruktur desa yang buruk dan tidak layak. Ya, ini Cawapres ya. Dalam dialognya Caimin kembali lemparkan janji anggaran desa sebesar 5 miliar rupiah per desa. Kita lihat yuk. Kedatangan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Probolinggo, Jawa Timur disambut antusias oleh simpatisannya. Dalam kampanyenya kali ini, Caimin mendengarkan keluhan warga terkait dengan ketimpangan perhatian antara kota dan desa yang terlihat dari buruknya infrastruktur di kawasan pedesaan. Menanggapi keluhan ini, Caimin mengaku sudah menyiapkan program untuk mengatasi ketimpangan. Salah satunya adalah meningkatkan porsi dana desa dari saat ini sebesar 1 miliar menjadi 5 miliar rupiah per desa. Nanti kita akan naikkan dana desa itu minimal 5 miliar per desa asal kepala desanya punya integritas anti korupsi dan memiliki keyakinan. Oleh karena itu wajib hukumnya orang-orang baik menjadi kepala desa.
Sejak tahun 2015, dana desa yang dikucurkan pemerintah terus meningkat. Penyaluran dana desa sempat menurun di tahun 2022, namun kembali meningkat di tahun 2023. Bahkan anggaran dana desa di tahun 2024 meningkat menjadi 71 triliun rupiah. Dengan jumlah ini, setiap desa mendapatkan antara 600 hingga 900 juta rupiah per tahun, dengan yang terbesar mencapai 1,9 miliar rupiah. Dana desa dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, mulai dari peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial warga desa hingga peningkatan pendapatan desa dan masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan aneka infrastruktur mulai dari jalan, sambungan air bersih dan sanitasi, pasar desa, hingga pembentukan badan usaha milik desa untuk peningkatan pendapatan. Lantas, apakah janji dana desa 5 miliar rupiah per desa bisa memikat hati para pemilih yang ada di lebih dari 70.000 desa di Indonesia? Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV. Wah, tidak terasa ya, 30 menit sudah Lensa Indonesia Pagi menemani kamu. Berarti kami harus undur diri nih. Iya. Saya Ahmad Topan. Dan saya Kenia Agustini berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat beraktivitas, semangat pagi dan Sampai jumpa.